3. Halo guys, ketemu lagi kita di episode yang kedua Posesa Podcast Seru Hima Persa. Halo. Thank you. Jadi di sini kita perkenalan dulu ya. Yang pertama aku Sandia. Di sebelah saya ada. Ya, saya Faros Irfan Ereguna. Saya Hardika Akbar. Halo, saya Naura Syahla Ulaya. Ya, jadi kita di sini bakal ngobrol seru dan asik pastinya. Oke? Dan mulai dari siapa dulu yang mau berbincang-bincang lah tentang kisah hidupnya boleh, tentang pengalaman hidup yang menarik juga boleh. Siapa? Mungkin gini ya, kan ini konteksnya kita ada di lingkup organisasi kampus. Jadi kalau manusia, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat kan. Jadi mungkin sebaik-baiknya organisasi juga organisasi yang bermanfaat. Nah, di sini kan kakak-kakak ini udah join di organisasi 1 atau 2 periode kan. Mungkin bisa diceritakan nih apa yang udah didapat dari 1 atau 2 periode ini, apa manfaat yang bisa dirasakan, dan mungkin pengalaman-pengalaman yang bisa di-sharing ke teman-teman sekalian nih. Jadi siapa dulu nih? Mas Sandia lah. Bang Dika dulu dong. Ayo. Pakai tergagah kita kan. Jadi ya, waktu saya semester 1 itu saya udah mulai ikut organisasi gitu. Itu menurut saya pengalaman paling pertama, karena di SMA pun saya belum pernah gitu ikut organisasi. Coba-cobalah terjun ke organisasi, ya ternyata keterusan 19-an. Jadi Mas Dika ini dulu waktu SMA masih belum pernah organisasi, di kampus ini baru pertama aktif ya? Baru pertama kali. Berarti kan kesan-pesannya sangat apa ya, dari mungkin teman-teman yang udah basicnya organisasi terus nyoba organisasi lagi sampai sekarang yang mungkin belum punya basic organisasi dan nyoba organisasi, kan mesti pengalamannya beda nih. Ya. Apa nih yang paling dirasakan, apa yang bisa di-sharing nih ke teman-teman nih gitu. Ya dulu waktu semester 1 itu ya, waktu awal-awal tuh ngerasa masih organisasi, jenuh lah, jalin proker apa. Ternyata pada titik akhir, pada akhir periode, dan ngerasain banyak kurang gitu loh memberikan kebermanfaatan bagi organisasi ataupun dari S1 keperawatan. Jadi rasanya pengen memberikan yang lebih gitu. Makanya saya berniat untuk lanjut lebih baik gitu. Harapannya 5% tahun depan bisa ya go sampai jauh lah, sampai luar dikenal. Amin. Nah, mungkin sebelum lanjut ke teman-teman yang lainnya ya, di sini kan kita juga ada sesi live di IG nih. Jadi silakan kepada teman-teman yang ingin ditanyakan terkait apa kesan-pesan terkait organisasi atau apapun, mungkin nanti bisa tolong disampaikan ya Mbak Lili, nanti kami semua di sini akan bantu jawab. Terus nih ada Kak Naura juga. Kak Naura gimana pengalamannya, apakah sama kayak Bang Dika atau berbeda nih? Baik, jadi menurut aku sih, aku juga dari SMA, terus sebelumnya kan belum pernah ikut organisasi ya. Jadi ya ini pertama kali, terus pertamanya ya mungkin agak deg-degan ya, takutnya tuh kayak organisasi tuh kayak menyeramkan gitu loh tadinya. Nah, ternyata tuh waktu udah masuk tuh ya fine-fine aja, kayak have fun gini. Ternyata dari kakak-kakaknya juga yang cutting-cutting juga sangat seru gitu. Akhirnya kan kayak galak-galak nanti di sini gitu. Ini serius atau bagaimana ini? Berhubungan dengan cutting kan? Iya. Terus takutnya juga dari kahimnya kayak gimana, ternyata humble gitu loh. Kalau akhirnya gimana? Wah, itu gimana ini? Kadifnya gimana Kadifnya? Aduh, seru banget pokoknya. Jadi apa ya? Dari Naura sendiri banyak pengalaman baru ya pastinya ya. Iya, Dan betul. ternyata apa yang ditakutkan dari awal pertama ikut coba terjun dan waktu berjalan ternyata nggak bersebanding lurus kan. Iya. Ternyata pengalamannya berbeda. Nah, mungkin apa yang paling seru nih selama 1 periode ini dari apa yang udah dilakuin Naura dari awal periode sampai sekarang? Ya mungkin bisa sedikit ceritakan gitu. Baik. Paling seru sih kayak kalau kepanitiaan gitu ya, kayak kita bareng-bareng terus susah-susah seneng bareng. Waduh. Terus kayak banyak momen apalagi kalau ada evaluasi, seru banget pokoknya tuh. Jadi susah-susah seneng ya, bukan susah-susah ya. Iya. Alhamdulillah. Ya, tabarakallah bunda-bunda. Masya Allah Bunda Sherly. Siapa? Sama-sama. Iya. Sayang banyak ceweknya ya, Bang Dika. Astagfirullah. Tidak satu aja kok. Alhamdulillah.
Terus dari Kak Sandi nih, gimana pengalamannya Oke. selama 1 periode ini nih? Oke, kalau aku mungkin sedikit berbeda dari Bang Dika sama Kak Naura ya. Kalau aku dulu emang dari SMA dulu kan aku boarding school ya. Jadi di situ aku ikut suatu organisasi namanya OSMA. Sebentar nih, kan teman-teman di sini mungkin belum banyak yang tahu nih boarding school tuh apa gitu. Oke. Apa bedanya sama sekolah-sekolah yang biasa gitu. Oke. Jadi di boarding school sendiri tuh madrasah aliyah negeri gitu. Cuman di situ tuh kayak udah mencakup ada IPA, IPS, keagamaan, ada otomotif juga. Jadi kayak SMA, MA sama SMK tuh dijadiin satu gitu. Nah di situ kita tidurnya kayak di asrama gitu. Nah OSMA sendiri OSIS Mahat gitu. Jadi Mahat tuh kayak namanya yang di boarding schoolnya gitu. Nah kebetulan dulu aku juga pas di OSMA itu aku juga di divisi perdekdokan. Jadi dari SMA ke kuliah perdekdokan sama infokom. Jadi kayak 3 tahun berturut-turut tuh bergelut dengan media-media kayak gini-gini loh ya. Ya agak susah sih sebenarnya, cuman enjoy aja jalaninnya gitu. Hobi atau gimana sih Kak? Ya kalau desain hobi, fotografi juga hobi. Cuman kayak kalau yang di bidang IT belum menguasai sih. Alasan aku juga masuk ke apa sih infokom juga karena dulu tuh pingin masuk ilmu komunikasi, cuman ya karena takdirnya di keperawatan gimana ya, kita jalanin dengan santai aja gak sih. Oke, jadi tadi kan emang basicnya di ilmu komunikasi ya Kak Sandi ini ya. Terus di sini juga tadi bilang menjalankan hobi dan segala macamnya. Jadi apa ya? Secara nggak langsung himpunan ini atau organisasi mahasiswa ini bisa mengcover atau mewadahi hobi-hobi dari Mbak Sandi yang mungkin belum sempat tersalurkan dan bisa disalurkan di sini gitu ya. Iya. Oke. Betul. Ngomong hobi nih, Mas Dika hobinya apa? Nah, saya hobinya olahraga aja. Apa tuh? Olahraga fitness, Waduh. lari. Atlet kita bos. Ya hobinya sekedar itulah. Olahraga. Naura hobinya apa nih? Kayak Mbak Sandi kan? Di edit-editan gitu. Ya benar sekali sih. Apalagi masuk infokom juga, yang itu seru. Kadang tuh kayak bingungnya kalau mikir desainnya, ide-idenya gitu. Ya sama kayak tadi, susah senang. Iya. Itu kan Susah. Betul. Kalau Mas Faros sendiri, Nah, iya, kita Mas dari Faros tadi ditanyain sendiri. hobinya ya. Kayak hobinya Mas Faros apa gitu, oke? Hobi ya, berarti kan apa yang disukai kan? Betul. Paling suka lihat senja-senja gitu kan. Lihat Lihat senjanya sama senja. siapa ini? Apa gimana? Lihat senjanya sama siapa? Waduh, Aduh. sama siapa ya? Spill. Aduh. Adalah Adalah nanti nih. Baik. Jadi apa ya? Waktu lihat senja tuh kayak pikiran-pikiran yang mungkin lagi sibuk di kuliahan, di organisasi lagi nemu titik jenuh, kita bisa ngeriset itu semua gitu loh. Kita bisa menghibur diri kita sendiri dengan lihat keindahan alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Tabarakallah sekali kan. Kakak, ada pertanyaan nih. Aduh, apa Apa ini? Apa tuh? Kak, kalau mau ikut organisasi mending ikut waktu semester 1 apa semester 2? Siapa yang mau jawab? Nah, kebetulan di sini teman-teman ini ada yang ikut organisasi dari semester 3 dan ada yang ikut dari semester 1. Mungkin kita tanya-tanya dulu ya. Dari kayak Mas Dika, Kak Naura, Mbak Sandi ini kan ikut dari semester 1. Sedangkan saya pribadi ini ikut di semester 3, teman-teman. Jadi mungkin silahkan di-sharing dulu apa ya? Apa sih untungnya ikut organisasi lebih awal atau mungkin apa pertimbangannya untuk ikut organisasi nanti di semester 3 mungkin gitu. Dan organisasi ini sebenarnya kan nggak cuman himpunan ataupun UKM gitu kan. Organisasi itu ada banyak, entah itu yang basicnya pengabdian di masyarakat atau yang basicnya pengkaderan dan segala macamnya gitu kan. Nah, monggo silahkan dari teman-teman. Ya, siapa yang menjawab ini? Mau yang dari pengalaman semester 3 dulu atau yang dari semester 1? Bang Dika dulu dong. Wah, masa aku terus? Naura. Ayo Kak Naura. Yuk. Aku sih kan dari semester 1 ya. Mungkin menurut aku sendiri sih mending dari semester 1 ya kalau bisa gitu. Karena
kita kan awalnya tuh nggak tahu tentang apa ya, kayak bakatnya kita apa, terus gini nanti cara bersosialisasi gitu. Nah ini kalau dari semester 1 tuh kayak kita kayak udah kebiasaan apa bersosialisasi sama orang-orang, terus kita juga bisa menambah wawasan yang luas dari semester 1. Dan kalau dibilang masih sibuk juga udah enggak, masih belum terlalu sibuk banget, jadi itu kayak bisa mengimbangi waktunya gitu dari semester 1. Ada Mas Eki ya? Aku juga sama sih, kayak kurang lebih sama kayak Kak Naura yang tadi Kak Naura bilang. Mending kalau aku dari semester 1, karena apa? Di semester 1 tuh kayak kita tuh jadwalnya belum padat sepadat betul. di semester 3. Dan kita tuh juga secepat mungkin bisa mengeksplor diri kita dari semester 1 gitu. Gitu. Ya. Karena nanti kalau di semester 3, menurut aku ya, pandangan aku ya, opini aku, nanti di semester 3, semester 4, 5 dan pokoknya semester yang tua tuh kayak kita udah fokus ke tugas akhir kita gitu. Ya kalau dari saya sendiri ya, kenapa memulai dari semester 1? Ya karena ya betul itu mengumpulkan wawasan-wawasan, mengumpulkan ide-ide atau apalah pengalaman-pengalaman gitu. Jadi ketika teman-teman dari semester 1, teman-teman itu ketika sudah lanjut semester itu kalau ibaratnya mau naik ya ke tingkatan kayak jadi ketua himpunan atau ketua BEM atau apa, enak gitu loh. Progresnya masih panjang Ya, masih panjang. Jadi kalau teman-teman dari semester 3, teman-teman itu bakal terpotong waktu-waktunya gitu loh. Masa calon ketua BEM nanti sudah semester 8, semester 7, itu terlalu lama banget itu. Jadi harapannya S1 kalian ini tertata gitu loh. Pengalamannya udah banyak, jadi S1 kalian ini mau dibawa kemana, ibaratnya gitu loh. Oke, jadi dari apa yang teman-teman sharing di sini kan rata-rata teman-teman ini gabung dari semester 1 kan. Dengan buat saya pribadi, saya ikut terjun aktif di organisasi itu di semester 3. Nah, sebenarnya saya setuju dengan teman-teman di sini. Kenapa? Karena ada satu sumber daya yang nggak bisa dibeli kan, waktu. Waktu itu suatu barang yang diinvestasikan dan nggak bisa di-spend buat lain-lain lah. Jadi semakin awal teman-teman memulai dan mencoba untuk berproses, otomatis itu akan jadi investasi yang sangat menguntungkan buat teman-teman di sini. Kayak tadi yang disebutkan teman-teman di sini, kayak bisa lebih menguasai diri, lebih mengembangkan diri segala macamnya, dan prospeknya pun lebih tertata. Nah, tapinya lagi nih, untuk teman-teman yang telat join ataupun baru minat untuk join organisasi di semester 3, 4, 5 atau seterusnya, sebenarnya pun nggak ada kata terlambat gitu loh. Jadi untuk semua teman-teman, perubahan itu bisa dimulai kapan aja, dan waktu itu bisa dikebut dan usaha gitu loh. Jadi semisal teman-teman baru memulai karir atau memulai bergabung di organisasi di semester yang mungkin lebih dibilang tua daripada teman-teman yang sangat yang lain gitu loh. Jadi teman-teman di sini tuh harus apa ya? Ya berusaha mengejar apa yang sudah tertinggal gitu loh. Ya serunya di situ. Kita mungkin lebih matang harusnya ya, karena kita sudah melihat sepak terjang dari organisasi ini. Kita harus bisa mengamati lebih gitu mungkin ya. Mungkin gitu Kak. Ada pertanyaan lagi? Ada. Saya dengar dari Dokter Romani, alumni S1 dokter di Unimus, katanya prakteknya perawat di RS Romani dan RS Tugu. Apakah benar? Oke, jadi kebetulan dari alumni S1 Ilmu Keperawatan sendiri itu udah banyak teman-teman, entah itu jadi direktur di Romani ataupun di RSJ juga ada, RSWN, Tugu dan sebagainya gitu loh, bahkan di luar Semarang. Nah, untuk prakteknya nanti kita di mana aja, nanti itu tergantung dari kesepakatan prodi dan masing-masing RS ini mana yang mempunyai kuota gitu. Nanti dari situ akan dialokasikan dari sekian banyak mahasiswa umum ini, akan diplot-plotkan ke masing-masing rumah sakit yang ada. Nah, biasanya sih dari semester saya, awal semester 1 sampai sekarang, paling jauh itu kita sampai ke Kendal ya. Kendal sama Demak, Gubuk ya. Iya. Oh iya, dulu juga pernah sampai di Ungaran loh. Kalau teman-teman tahu, RSUD Ungaran itu bagus banget view-nya. Kan teman-teman tahu Gunung Ungaran kan di sini kan. Jadi kalau malam itu Anak senja. iya, city light gitu kan. Nah, gitu. Ada yang nanya lagi nih.
Emang iya kalau misal ikut organisasi mental kita itu diuji biar basic kita itu kelihatan. Aduh. Aduh. Siapa nih yang mau jawab? Siapa nih? yang nanya dong? Tolong sebutin. Pertama, Ini yang nanya ada FR_Roshid F. Wah, jangan Pak Rosid. Admin kita ya, jangan-jangan ya. Admin kita Rosina ya. Admin kita Profilnya Rosina. Siapa yang jawab? Bang Dika apa Bang Carlos? Jadi gini dulu deh terkait mental ya. Kan tadi mentalnya bakal diuji atau enggak ya atau gimana? Iya, mental diuji biar basic kita kelihatan. Sebenarnya terkait intinya di organisasi ini bakal ngasah mental nggak sih? Bakal lebih dominan terkait apa ya? Kalau mental kan hubungannya sama mengasah emosi dan cara manajemennya kan. Jadi mungkin nanti karena di organisasi ini kita lebih banyak secara praktek daripada teori, jadi teman-teman di sini akan lebih ya otomatis mentalnya akan lebih tertata lah. Bagaimana sih cara kita berkomunikasi satu sama lain, bagaimana sih cara kita menyelesaikan sebuah konflik, dan bagaimana kita akan memanajemen suatu masalah. Nah, mental-mental dari teman-teman ini otomatis akan terbentuk dari situ sedikit-sedikit kan. Mungkin apa ya, Kak Sandi, Mbak Naura, Mas Dika, ada nggak sih suatu konflik yang betul-betul menguras energi gitu selama di sini, dan apa efeknya gitu? Kayak contoh ini kan, sebenarnya kita pinjam ruangan ini kan udah dari sebulan lalu kan, Iya. itu udah sangat menguras mental kan. Menguras tenaga Nah, menguras juga tenaga. jangan lupa Jadi, ya. Itu jadi salah satu cara kita buat manajemen mental, manajemen pikiran dan sebagainya kan. Mungkin itu salah satu contoh ya. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang bisa disaringkan terkait pengalaman yang lain gitu. Silahkan. maksudnya lah. Ayo, Mas Adi ada nggak nih? Ada sih kalau aku dari selama 2 periode ini kalau berbicara tentang mental yang diasah itu aku bener-bener ada. Kayak misal kita ngejalanin proker, nah nanti di tahap evaluasi, nanti pas kan ada dikulik apa aja kesalahan kita waktu Dicari ya. nah waktu kita melaksanakan prokernya itu. Jadi ada yang omongan keras, soalnya aku tipe orang yang nggak bisa dibentak gitu loh. Nah tapi kadang tuh ada yang emosinya terlalu membara gitu loh. Jadi kayak aku gini ya hidup berkumpul dengan banyak orang tuh harus benar-benar nguatin mental di situ sih kalau aku ya gitu ya. Jadi tertatanya di situ tertatanya ya. di situ mental yang tahan omongan Banting. orang gitu lah, Banting. tahan omongan orang benar kayak gitu. Kalau Kak Naura gimana nih? Ada nggak? mungkin selama masih 1 periode ini sama ya kayak Kak Sandi bilang, kalau di evaluasi gitu kadang kan kayak diungkit-ungkit kesalahan kita terus buat evaluasi diri kita nanti sendiri. Nah, mungkin kayak benar omongan-omongan yang gitu kadang kan orang tuh kadang baperan gitu ya. Iya Nah, benar. jadi kita tuh harus kayak menjaga biar nggak baperan, terus nggak masukin omongan itu ke hati kayak emang bener sih itu salah kan, apalagi kesalahan kita nih kan. Ya udah sih kayak biarin aja gitu. Berarti gimana cara intinya apa sih omongan yang disampaikan oleh teman-teman yang mengevaluasi ini kita serap dengan tanpa melibatkan emosi kan? Benar. Apa yang intinya untuk kebaikan kita, apa salahnya kita berusaha menerima tanpa melibatkan emosinya. Emosi di dalamnya. Bang Dika nih, ada nggak nih? Ya kalau Selaku yang suka marah-marah kan? aduh, Dia ya betul-betul terkadang sering lah menguras tenaga, namanya kita ini merangkul semua program kerja apa sih, adalah kadang sisinya kita kadang gak mood menjalani, jenuh, bentrok juga dengan waktu kuliah dan hal lainnya lah, kerjaan lainnya. Jadi itulah yang membuat kekuras banget energi, tenaga, pikiran, fisik, hati. Jadi dari pengalaman-pengalaman ini secara nggak langsung akan membentuk mental teman-teman sebenarnya. Mungkin dari yang tadi disebutkan beberapa teman-teman di sini terkait bagaimana cara penyampaian yang tidak mungkin bukan kurang enak didengar ya, cuman karena teman-teman di sini mungkin terbawa apa namanya? Nggak emosi dong, apa ya? Suasananya yang saat itu sedang capek dan segala macamnya. Jadi teman-teman di sini berusaha sebaik mungkin untuk mencerna apa yang teman-teman sampaikan ini melewat kata-kata apapun yang keluar kan. Nah, ini seperti itu. Itu
sebenarnya salah satu contoh kecil lah ya dari bagaimana mental teman-teman ini nanti akan tumbuh dan berproses gitu. Nah, menurutku juga kayak misal kita gabung di organisasi, kita tuh bukan cuma melatih mental kita, termasuk kayak kita melatih apa ya, pemikiran kita juga, biar nanti ke depannya ketika kita hidup bareng sama masyarakat tuh kayak udah terbiasa gitu loh. Jadi nggak yang paling red flag lah ya, Nah, yang paling benar. baperan kalau diomong dikit langsung Benar-benar. nggak mau disenggol pengen segala ngertiin macamnya. orang lain, padahal Iya. orang lain juga gak ngerti kan. Betul. Masya Allah. Pengalaman ya Naura ya. Iya. Pengalaman hidup ya Aduh. bang. Deh lanjut. Ada yang tanya lagi nih kak. Kak, sepenggal aman aku waktu jadi Pengalaman. Sebutkan. maaf ya. Iya ke admin ya. Kak, sepengalaman aku waktu jadi anggota, entah idenya itu ada aja kekreatifannya, ada aja, tapi waktu jadi ketua kenapa seakan-akan Dibatasi. kita mati ide. Itu cara ngabisinnya gimana ya? Baik ketua, Jadi- siap ketua. Silahkan. Harus Jadi ini. ketua. Izin masuk ketua. Jadi apa ya? Jadi waktu kita tidak lagi memegang posisi sebagai kepala dari suatu program, kita punya banyak ide nih kan. Tapi waktu kita jadi dipasrai posisi menjadi suatu kepala, kok tiba-tiba ide kita hilang semua kan? Nah, di situ kan pentingnya kita punya anggota, kita punya rekan yang banyak, kita punya kepala yang bisa dikumpulkan. Jadi ide itu bisa akumulatif teman-teman sebenarnya. Pokoknya dari kita berempat di sini, saya lagi mentok nih, saya lagi nggak ada ide, nggak ada apa-apa sama sekali yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti Bang Dika, Kak Naura atau Kak Sandi punya ide masing-masing dan punya gagasan masing-masing. Nah, peran ketua di situ harusnya bisa mengolah ide itu biar dimatangkan gitu loh. Jadi nanti sebenarnya ide ini tidak terbatas teman-teman, karena dari suatu organisasi itu pun punya banyak kepala, dan punya banyak kepala itu pasti punya masing-masing isinya. Jadi semisal teman-teman di sini nanti kehilangan atau kehabisan ide, sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan. Nah, tinggal teman-teman ATM lah, amati, tiru, modifikasi dari ide-ide tersebut. Jadi nanti timbullah ide-ide teman-teman sendiri di situ. Jadi nanti di situ juga bisa mengasah terkait sudut pandang teman-teman yang bisa memandang dari segala macam perspektif. Jadi ide teman-teman bisa lebih kaya di situ dengan diskusi gitu. Ada silakan ditanggapin lagi. Cukup kali ya jawab dari ketua. Suhunya. Ada pertanyaan lagi nggak guys? Ada yang tanya lagi nih kak. Kak, kalau ospek atau masa prodi itu berapa lama sih? Bang Dika dong gantian. Ya kalau Masta Prodi ya, Masta Prodi pengalaman saya di tahun kemarin itu kalau nggak salah cuma 1 hari doang. Itu mungkin sampai setengah hari aja ya? Iya. Ya, setengah hari aja sih Pak. Gak berat-berat banget. Gak berat kok guys, Enak, tenang. guys. Kakak-kakaknya asik kok, ditunggu aja nanti ya. Asik. Nanti kita ngonten bareng. Ya nanti kita nonton bareng ya. Bersama Infocom. Jaya, jadi jaya, nanti jaya. akan ketemu teman-teman yang di sini kan. Terus juga mungkin kalau dari Masta keseluruhan itu kan itu 5 hari aktif ya. 3 hari nanti Masta universitas, Fakultas. iya 3 hari itu Masta fakultas sama Univ. 2 hari Pak Unif, 1 hari fakultas, 1 hari kan. Iya. Nggak salah. Lah Masta IMM di mana? Digabungkan jadi Digabung kolab. ke fakultas biasanya. Oh, berarti kita 4 hari aja ya. 4. 4 Iya, berarti. empat. Ya, kira-kira segitulah. Nanti teman-teman tunggu aja jadwal resmi dari panitia Masta ini. Nanti jadwal itu akan segera di-sharekan dan teman-teman kita tunggu kehadirannya di sini. Atau teman-teman di sini ada yang udah jadi mabanya atau calon mabanya gitu? Saya hai mabek S1 keperawatan. Mungkin Ada kalau ya? teman-teman udah ada yang stay di Semarang ya, Oh, iya. bisa info-info ke kami nih Iya, nanti. DM aja bisa melalui- sharing-sharing, bisa nongkrong-nongkrong Betul. kan. DM aja melalui Instagramnya masyarakat nongki uhui dong. Kadang ada yang mau di-spill ini, di-spill IG Di-spill IG. kakaknya. Itu coba dong di-shoot ke Bang Dika. Bang Waduh. Dika. Kamera. Kamera Aduh. action kita. Langsung salting kita nih ya. Nggak bisa tidur. Mas Deka nih walau mukanya garang-garang tapi baik hati kok. Baik hati. Humoris ya. Dia baik hati guys. Kalian ajak info kemanapun pasti ready. Betul. Ada pertanyaan lagi nggak?
Enggak sih, ini dia minta, Kak, nanti kalau misal live-nya udah selesai boleh di-post di IG nggak? Biar kita yang ketinggalan live bisa nonton live-nya. Siap. Aman. Aman. Diatur, aman. Kita atur. Sebel banget mukanya. Nah kan tadi dari teman-teman ini banyak yang tanya ya terkait pengalaman masuk organisasi dan segala macamnya. Nah mungkin apa ya, teman-teman di sini kan waktu awal masuk organisasi itu ada hasrat untuk mencapai sesuatu juga kan. Nah mungkin bisa di-sharing ini ke teman-teman, apa sih yang bikin teman-teman ini tertarik masuk organisasi dan memilih himpunan S1 Ilmu Keperawatan ini nih yang berhubung di prodi kita sendiri, dan kenapa nggak yang lain gitu, padahal kan ada UKM yang lain, ada mungkin organisasi yang lain. Nah, jadi mungkin bisa di-sharing nih apa sih yang memantik teman-teman buat ikut join dan terjun, dan ya testimoninya lah gitu. Ya kalau dari saya testimoninya ya, join di Himopersa ini saya udah mendapatkan gitu banyak manfaatnya, mau dari akademiknya, mau dari ya relasi persahabatannya, kekeluarganya yang ada di Himopersa itu luar biasa banget sih. Nah oke, berarti selain dapat pengalaman juga dapat teman ya di sini ya. Nah mungkin dari Kak Naura atau Kak Sandi bisa di-sharingkan, atau ada pertanyaan nih dari teman-teman. Kak, ada yang tanya lagi nih, Kak, kalau ujian OSC itu tiap semester ya? Oh, jadi terkait ujian OSCA ini nanti diadakannya tiap akhir semester teman-teman. Jadi sebelum ujian ini nanti teman-teman akan diajarkan dulu melalui skill lab dan skill lab mandiri. Nah dari pembelajaran itu nanti teman-teman akan dievaluasi terkait apa ya, pengetahuan teman-teman lah terkait skill-skill yang sudah diajarkan. Nah nanti diujikannya di akhir semester lewat ujian OSC. Nah kayaknya minggu depan ini udah ada mau OSC nih bobonya ini. Bau-bau sibuk nih, nggak ada minggu tenang. Kak, Iya. ada yang minta disemangatin nih buat besok Senin OSC. Ada Siapa semangat tuh? ya. Siapa Kita tuh? juga semangat. Apa username-nya? Siapa? Ini dari teman kita sendiri, Indira, anak Oh, Indira. organisasi. Hai Indira. Semangat Indira. Semangat Semangat Indira. ya, Semoga di Oskanya. no remedi, anti remedi. Amin. Nanti belajar bareng-bareng lah sama Kak Naura sama teman-teman yang lain. Kita lanjut yang tadi pertanyaan yang belum sempat dijawab ya. Oke, boleh. Oke, Siapa yang mau lanjut. jawab dulu nih? Aku. Jadi tadi alasannya manfaatnya gabung di Himopersa, kenapa enggak di UKM lainnya? Begitu Mas Faras? Jadi kenapa aku milih Himopersa? Karena menurut aku organisasi yang apa ya, di internal kita gitu loh, kayak menurutku keluarga kita. Jadi yang sebelum di BEM fakultas dulu kan, karena kalau di BEM fakultas kan pasti ada prodi gizi, prodi yang lain. Nah aku pengennya tuh yang di keluarga dulu lah, maksudnya yang di S1 lingkup S1 dulu, keperawatan. Nah gimana sih biar kita deket kan? Kalau aku kan misal apa ya, ikut organisasi ini manfaatnya bisa kenal di kelas-kelas lain, bukan cuma kelas-kelas lain kayak cutting yang lain-lain, itu kayak bisa kenal gitu. Jangan-jangan udah dapatkan tuh. Cutting Siapa ya? ini? Aduh, nanti di belakang aja yang ngobrolnya, Ya, oke? baik. Kak, ada yang tanya lagi nih. Oh iya, aku inget Kak, kalau keperawatan itu butuh mengetahui bahasa Inggris nggak? Soalnya kayaknya aku ambil nurse harus tahu bahasa Inggris. Nah, sebenarnya kalau di keperawatan sendiri nanti untuk bahasa Inggris ini diajarkan di beberapa semester, kayak di semester 4 atau semester 6. Nah, terus untuk beberapa angkatan ini sudah mulai diprogramkan teman-teman terkait kelas internasional, ya kan? Jadi nanti adalah penjaringan terkait mahasiswa-mahasiswa yang memang fasih berbahasa Inggris. Jadi nanti akan dikumpulkan di satu kelas dan diberikan program khusus terkait pembinaan bahasa Inggris ini. Jadi nanti kurikulum mereka berbasis Inggris teman-teman. Nah nanti untuk apa? Tentunya semisal nanti prodi kita dan jurusan kita kan udah go internasional ya mulai ya. Jadi nanti terkait pertukaran pelajar atau penerimaan pelajar asing dan segalanya yang butuh
kemampuan untuk berbahasa Inggris nanti akan diutamakan teman-teman yang udah terseleksi ini nih di kelas yang nasional lah gitu, internasional. Gitu teman-teman. Dan juga pentingnya bahasa Inggris ya, karena kita nanti di akhir semester itu kalau tidak salah ada ujian TOEFL ya. Nah itu bahkan sangat penting banget bahasa Inggris itu di keperawatan. Dan juga nama-nama dari apa ya, Apa tuh? organ-organ tubuh atau apa itu kan lebih banyaknya ke bahasa Ya Inggris juga. benar banget. Biar supaya kita cepet ngafalinnya gitu Ya. ya. Dan ada satu tambahan lagi, nanti kalau kita fasih bahasa Inggris, kita kan bisa kerja di luar Luar negeri negeri. gak sih? Cuannya Lebih banyak, banyak. iya begitu. Jadi sangat progresif lah ya kalau kita belajar bahasa Inggris ya. Betul, benar banget. Kak, ada yang tanya lagi nih, tips masuk hima gimana Kak? Aduh. Aduh. Jadi untuk syarat-syarat umum sendiri untuk masuk Hima Barca sebenarnya ya teman-teman cukup dari program studi S1 Ilmu Perawatan, dan nanti untuk persyaratan yang harus dilampirkan, dan nanti kan setelah seleksi administrasi ini akan ada seleksi wawancara dan sebagainya. Nanti teman-teman cukup ikutin aja alur seleksinya. Nanti kalau teman-teman dan kita berjodoh, kita akan ketemu lagi nih di himpunan mahasiswa tercinta kita ini di periode depan gitu. Pokoknya siap-siap aja, pokoknya jangan lupa daftar ke Hima Persa Periode depan. periode depan. Ada yang tanya lagi nih Kak, tapi masih seputar OSCE. Susah nggak sih OSCE itu? Waduh, gimana Bang Dika? Saya ini langganan remet ini saya. Ya, C itu susah-susah gampang lah. Yang penting apa? Yang penting jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa 3P kan. Jangan lupa pakai handscoot. Jangan lupa Jangan itu lupa paling. handscoot. Dan Jangan lupa salam doa terapi kesembuhan oti. pasien. Jadi Jangan lupa makan yang penting biar sehat. jadi sebenarnya OSCE ini kan jadi momok tersendiri ya buat teman-teman yang mau ujian ya, kayak ujian-ujian umumnya UTS atau UAS. Tapi ya semisal kita takut dulu untuk melangkah ya nggak bakal bisa jadi nih OSCE-nya. Jadi hadapi aja, toh itu juga bakal berlalu gitu loh. Semisal teman-teman nanti di sini emang kompetensinya kurang atau butuh remedial ya, nanti akan diuji ulang lagi kan, tentunya untuk memperbaiki nilai teman-teman. Jadi nggak usah takut lah terkait OSCE ini, toh juga remedi hal yang biasa kan. Kan di sini juga tarafnya kita belajar. Kita harus menormalisasi remedi. Jangan berorganisasi dong, tetap harus diperjuangkan. Oh, siap-siap ketua. Ini contoh ketua yang baik, akademiknya main, Ini organisasinya main. ketua kita, donatur kita guys. Saya di sana nggak bisa donatur aja ini ya. Kak, ada yang minta tolong nih. Kak, tolong bilangin ke senior D3 keperawatan biar live agar mahasiswa barunya Wah. semangat. Aduh, Aduh. oke nanti buat Kayak info admin. teman-teman D3 kita senggol ya biar live juga ya. Nanti kita undang saudara kita. Kok undang sih? Teman seperjuangan lah Iya. D3. Kita ada podcast bareng juga. Ada Next insya Allah kalau ada waktunya. kesempatan. Ada yang tanya nih Kak, semester 3 ada tes TOEFL nggak ya? Belum. Enggak sih, enggak Nggak ada. ada. Tapi di apa? Kan di semester 4 ini ada matkul bahasa Inggris ya. Ya sebenarnya tetap ada tes Inggrisnya sih, cuman emang bentuknya nggak TOEFL. Semester 2 malahan itu yang buat masuk ke Oh, kelasnya itu iya. apa? Oh, Iya iya. kan? Enggak kelas internasional. Kelas internasional ada. Ada. Berarti ada ya Kak? Ada. Iya. Kalau Ada. pengen minat masuk. Cuman kalau kalian minat, kalau misal Iya. kalian nggak minat, berarti nggak usah diisi aja tuh. Iya. Sebarang aja. Contoh-contoh yang Aduh, sangat Tapi tetap harus diisi guys, harus Iya. belajar. Belajar nomor 1, main nomor kesekian. Kelas enak internasional lagi itu- kalau bisa belajar sambil main Iya, kan. kelas Iya. internasional itu bagus ya, guys teman-teman. Soalnya di prodi itu banyak program-program yang ke luar negeri gitu loh. Pertukaran pelajarnya yang ke luar negeri. Jadi penting banget gitu loh. Pasti yang lebih utama tuh yang kelas unggulan gitu, yang bahasa Inggrisnya bagus. Iya. Kak, ada yang tanya nih, organisasinya apa saja Kak? Mungkin taunya di S1 keperawatan ada banyak organisasi ya. Coba dijelasin. Jadi di Unimus sendiri itu ada kurang lebih 32 ormawa yang terdiri dari
9 badan eksekutif dan selebihnya itu kurang lebih berapa ya? 18 atau berapa himpunan ya? Ya sisanya Setiap, berarti. setiap prodi ada himpunannya, Pak. Iya. Nah, selebihnya nanti itu masuknya ke UKM atau unit kegiatan mahasiswa kayak Mapala, terus Kayak Ukom, komunikasi. komunikasi. Jadi sangat banyak sebenarnya organisasi-organisasi yang bisa teman-teman ikutin nih di jenjang mahasiswa ini. Gitu. Jadi nanti Mana- tergantung teman-teman aja mau pilih yang mana kan. Gimana hobinya kayak di bidang olahraga masuk ya UKM olahraga gitu. Ya kalian mau upgrade diri kalian lewat apa gitu. Misal kalian bidangnya ngomong kayak pingin public speakingnya bagus, bisa tuh masuk Ukom, karena Ukom Unimus itu juga bagus ya teman-teman ya, sangat pesat kemajuannya. Ada yang tanya lagi ya? nih? Mungkin belum ada. Oke, kita lanjut yang pertanyaan tadi. Ya, tadi Masih siapa yang ingat belum ya? jawab nih? Naura ya? Gimana Nau? Mungkin dari aku sama kayak dari Kak Sandi sama Kak Dika ya. Untuk manfaatnya itu ya sebenarnya apa ya? Apa Kalau nih? aku Apa nih? mungkin karena aku tuh orangnya nggak bisa kalau nggak sibuk gitu ya. Wajar. Maksudnya Jiwa-jiwa yang sangat Produktif Pengen ya. produktif gitu. Produktif. Jadi orangnya tuh nggak bisa yang diam tidur rebahan, nggak bisa. Oke. Keren sih. malah jadi malas gitu. Kalau Bang Dika pengennya rebahan terus. Waduh. Nah, mungkin saya mau nanyain aja ya ke teman-teman. Apa sih alasan teman-teman ini masuk ke perawatan? Apakah keinginan sendiri atau Paksaan alasan orang tua? Dari ketua dulu mungkin bisa dijawab. soal jadi pertama ya. Masuk ke perawatan sendiri sebenarnya karena memang udah framing dari kecil ya. Ya artinya kayak apa yang udah dilihat sehari-hari itu emang kesehariannya perawat. Jadi kebetulan dari orang tua juga dari basicnya perawat. Jadi mungkin secara nggak sadar tertanam di otak gitu. Berarti perawat. Jadi yang udah jelas, yang udah kelihatan prospeknya tuh perawat. Jadi tertarik juga untuk mendalami hal yang sama gitu. Mungkin dasarnya itu sih. Kak sebentar dipotong dulu boleh? Boleh. Ada yang bilang gini, kapan-kapan boleh dong salah satu dari kakak di situ akrab sama kami agar jika kami butuh belajar bisa diajarin waktu seikhlasnya. Boleh. Siapa tuh? Siapa namanya? itu Dari @VR_Roshid. Oh ya, Yang tadi. Jangan-jangan dia admin kita. Jangan, Pak. Boleh. Nanti pokoknya Boleh. DM aja ke Hima Persa IG-nya. Jangan lupa follow TikTok juga. Kalau TikTok, YouTube juga. Syaratnya harus follow dulu. Promosi ya, Mbak. Jangan lupa tetep layar berarti ya. Tetap layar. Jadi untuk info nongkrong sebenarnya teman-teman di sini banyak sekali ya, kayak mungkin Benar. nanti tiba-tiba di sini kita juga masih ada nongkrong-nongkrong. Jadi nanti kalau misalnya di Semarang bisa lah info-info, nanti ajak kakak-kakak ini, mbak-mbak ini ikut nongkrong bareng-bareng gitu. Apa kita perlu ya ngasih di feeds itu info cafe di Semarang untuk nongkrong? Oh, boleh paling burjo. Wah, siap. Basicnya emang Rizky, butuh sama Rizky. itu ya. Jual sama warung Sponsornya Burski. Iya betul. Bukan Burski Buset, sekarang. buset. Ya, Samping kampus ya. Oke. Kamu tercinta. Kamu tercinta. Tapi ada yang bagus kafe di Unimus ini, Arunika namanya. Wah, Waduh. siap. Ini langsung promosi ya. Dia BA-nya, BA-nya. Iya. Sangat. Oke, gimana Mbak? Ada yang ditanyakan lagi? Belum ada Kak. Pertanyaan tadi, Oke. ada pertanyaannya. Ada lagi Kak. Masta Prodinya seru nggak ya Kak? Jangan mau kalah sama Jangan kampus negeri lupa, Kak. jangan lupa. Mantap pokoknya, mantap betul. Jamin seru lah pokoknya. Apalagi kan kita sekarang sedang gencar-gencarnya ngembangin minat dan bakat ya. Jadi kalau teman-teman yang suka kayak sekarang supporteran, kita tuh di sini udah ada basicnya sendiri. Kita udah apa ya, mencoba mengulang teman-teman yang sehobi lah. Nanti kita di Masta Prodi bakal tampil nih teman-teman. Jadi tunggu aja untuk seluruh teman-teman yang akan bergabung di program studi S1 Ilmu Perawatan. Dijamin mastanya akan sangat seru. Seru banget, seru abis. Apalagi nanti kalian harus
ingat-ingat ya yang namanya Kak Deka, dia jago banget ngerekam. Jago banget guys. Nanti kalian minta aja kak fotoin dong ya. Nanti pasti difoto buat dokumentasi. hasil pokoknya. Kak, ada yang bilang nih, kakak-kakaknya pada cantik-cantik deh. Waduh. Ini Aduh, juga saya yang cantik gimana ini? Yang ini cantik. Pasti kan cantik. Yang cantik yang itu Yang yang mana pakai. Yang cantik yang mana? Mas Dika. Kak katanya banyakin game ya Kak, Mas tanya. Siap. Mau game apa? ML. Aduh. PUBG. Ya, nanti di masa ini bakal kita selingin game-game yang menarik lah pokoknya. Siap. Tapi jangan lupa basic kita di sini juga akademik. Jadi tetaplah kita Wis. belajar gitu. Seimbangan aja nanti. Balance. Kita hidup tuh harus balance. Siap. Kak ada lagi yang nanya. Monggo. Masih dengan Kak VR_Rashid. Waduh, Rosi Siap harus nih rupanya. Aduh, kita harus kasih Penasaran banget. apa ya hadiah karena Iya, dia aktif. apresiasi ya sih kata Macet dia ya. mau Ayo, ngikutin Bang dari Rosid awal. gimana Bang Rosid? Bang Alcet. Bang Gini Rosid. katanya, solusi agar kita nggak ragu makan sesuatu karena takut ada efek sampingnya seperti penderita asam lambung, nggak boleh makan dan minum yang asam dan pedas. Gimana Siap, Kak Ketua. tanggapannya? Siap ketua. Jadi terkait asam lambung ya, sebenarnya ini kan penyakit umum mahasiswa ya. Jadi perlu diketahui juga terkait asam lambung ini banyak makanan-makanan yang harus dihindari kan. Dan tiap orang pun beda sebenarnya. Ada yang bisa konsumsi kopi, Mas, dan ada yang sangat nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya tergantung teman-teman di sini juga asam lambungnya udah sampai ke tingkat yang mana dan sensitif makanan apa aja kan teman-teman yang paling tahu di sini. Nah, mungkin saran buat teman-teman yang asam lambung ya, selain jangan lupa berharap ya jangan lupa makan lah ya. Jadi biar nggak kenyang Lupa sama berharap. harapan. Berharap yang nggak pasti tuh Sakit banget. Udah nggak asam lambung lagi tuh ya. asam-asam. Ada dari teman kita sendiri nih, teman-teman dari Syahrul. Syahrul. Mana Bang? Saya Wah, Mas Arul ini yang Mas Bayunya Fikes loh. Iya guys. Kapan-kapan kita ada Undang nggak podcast sih? bareng nggak sih? Iya, Oke, kita join. Buat kakak Dika, moto hidupnya apa ya? Apa Dan nih Bang Dika? ada harapan buat kedepannya untuk S1 ilmu keperawatan. Aduh. Ya. Oke. Apa nih moto hidup? Moto Bang? hidup itu ya, kalau dari saya sendiri, jangan mau jadi pemuda yang mengecut hidup cuma sekali, mari hidup yang berarti. Masuk. Boleh. Pokoknya kalau kita Bang Boleh, Dika itu mau sayang. mati tanam lah ya. Boleh, Jadi harus berani dulu. Boleh sayang. Hidup yang tidak dipertaruh tidak akan bisa dimenangkan. Siap. Masuk ketua. Ya harapannya Mas Arul bisa melanjutkan estafet pengkaderan ya. Estafet kepemimpinan di Hima Persa ya harapannya. Ada lagi nggak? Ada pesan dari Kak VR_Rashid itu. Waduh. Maaf Kak sering tanya, semoga kalian diberikan kesehatan selalu dan Amin. hidup yang berkah. Kamu Amin. juga ya. Doa baik balik ke Mas Rosid ya, Mas Rosid. Ini ada yang tanya nih dari Indira, teman kita sendiri, Kak Indira. Apa nih? Ini moto hidupnya Kak Naura apa sih? Ayo Kak Naura. Siap Kak Naura. Baik. Jadi moto hidupku itu apa ya? Simpel aja sih. Kayak intinya kalau kita belum bisa meraih sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang apa nih? Sesuatu yang Sesuatu kayak dalam apa organisasi atau apa kayak pencapaian kita itu jangan nyerah gitu loh, apalagi kalau dari apa omongan orang yang bikin kita kayak tertindas tuh jangan baper, jangan rasa ngedon gitu. Intinya maju aja, nggak usah dipikirin gitu. Kayaknya meja sebelah ini moto-moto pejuang semua ini ya. Gak menyerah lah dan aktivis mencoba hebat. terus lah. Keren. Bangga, keren aktivis hebat dari Hima Persa. Mentalnya udah tertata ya. Nah, siap. Baik. Ada yang Kak, ada yang tanya nih, ini agak melenceng ya, tetapi Tidak apa-apa. tidak apa-apa. Kak, ini kos putri terdekat. ada guys di kosku, pokoknya ibunya tuh bener-bener tak kasih tahu ya, ibunya tuh ngajakin kita makan ke rumah makan yang ya apa namanya Lamongan kayak gitu. Terus tahu nggak tiap hari, bukan tiap hari, 2 hari sekali atau enggak 3 hari sekali lah, pokoknya nggak yang 1 hari sekali, itu tiap hari
disapuin, kayak udah kayak jadi ibunya sendiri. Pokoknya namanya kos Mami Inung. Kalian wajib, harganya tuh 650. Kalau mau nanti DM aja, aku kasih nomor WA-nya. Masih kosong deh tuh. Masih ada 2 kosong. Nah, Bisa ketemu aku di sana. Kita nanti jadi bestie. Langsung jadi ambasador ini ya. berarti DM aja ya Kak ke IG Hima Persa. Siap. Ada yang tanya nih, Kak, kalau belum dapat seragam, bajunya pakai apa dulu? Gimana, Oreo. Laura? Pakai baju apa nih? Oreo. Aku jawab ya. Kalau belum dapat seragam dari hari Senin sampai Kamis itu pakai hitam putih ya. Kudungnya putih, bajunya putih, dan roknya hitam. Satu roknya tuh jangan span ya. Nah, Karena mengingat kita Unimus. ya apalagi kan Muhammadiyah. ininya Muhammadiyah ya, Islami banget. Nah, jadi terus buat hari Jumat itu pakai batik sih. Batiknya nggak boleh crop top ya. Ya batiknya jangan yang crop top dan jangan yang ngetat ya. Jangan ketat lengannya, jangan malah. Lengannya jangan 3/4. Waduh, galak banget ya kakak-kakaknya itu ya. Jadi meskipun kita BKT terkait kedisiplinan kita tetap tegaskan lah ya. Terkait Harus sopan tegaskan. santun, norma dan sebagainya. Kita sopan, kita aman. Siap. Ada lagi nggak? Kak, ada yang komen nih dari Kak Septi_Habib. Wah, keren sangat adik-adikku ini. Wah, terima kasih kakak-kakak. Kayaknya ada nih sesepuh-sesepuh kita nih Sesepuh menyapa ya. sama dulu. Halo. Halo. Kasih itu mantan apa ya? Apa Amin? Ada mantan apa ini? Ada yang tanya lagi nggak? Ada Ini Kak. dari Kak Syahrul. Oke Kak, ditunggu untuk kolaborasinya dengan Kang Mas Bayu. Siap. Nanti kita atur jadwal ya. Kak, ada yang dari Kanada yang tadi nanya kos. Langsung DM aja Kak buat tanya kosnya. Boleh, nanti ku jawab ya di Hima Persa. Jangan lupa. Jadi Ingat ya, untuk- ini namanya Kak Sandi. Ya, untuk Ya. admin-admin Hima Persa ini sangat ramah sekali ya. Iya Sedia dong. segala info Fast pokoknya. respon, pokoknya segala info dikasih. Ada yang tanya lagi nggak? Untuk make up-nya itu bagaimana Kak? Wah, kayaknya kalau makeup ini harus Bang Dika atau gimana yang jawab ini? Enggak. Saya tidak bekap. Yang penting mukanya kayak maghrib aja lah. Ih parah, ih parah. Ih, gua Astagfirullahaladzim. Guys. Aduh, maaf ya. maaf ya. Canda ya. Maaf ya. Nggak suka body shaming. Aduh. Gimana nih terkait makeup di S1 Ilmu Kewarna sendiri nih? Sebenarnya tuh, aku jawab ya. Sebenarnya tuh kalau make up ya sewajarnya aja. Boleh kita mau tampil cantik karena kita apa ya, make up tuh kadang Apresiasi suatu diri. Buat kesenangan diri buat sendiri kesenangan juga, diri, buat kepuasan semangat diri juga kan. betul kayak gitu ya. Yang penting nggak kayak badut di ini Iya. aja ya, di Lampu merah. lampu merah. Ancol juga nggak? Kok ancol sih? Lampu merah sekarang pakainya merah. silver kan? Oh, silver, oh ya, Jadi harusnya silver silver. Iya. ke kampus ya? Iya. Nggak apa-apa guys, kalian mau pakai makeup, pakai apa namanya, Sewajarnya maskara aja. sewajarnya, jangan yang berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Apalagi kan masuk keperawatan gitu kan. Yang penting kalau kita mau skill lab guys, aku infoin ya, kalau kita mau skill lab Jangan tuh pakai kukunya jangan panjang, panjang, kita jangan pakai jangan nail nail art. Boleh kita pakai nail art tapi kalau enggak apa namanya waktu Lagi nggak aktif sholat, kuliah lah ya. nggak aktif kuliah sama nggak Itu. sholat aja. Kalau kita lagi sholat tuh jangan pakai guys, Iya dong. karena itu apa Mbak Naura? Dosa. Wah, Soalnya nggak lucu kan kalau kita lagi tindakan tiba-tiba bedak Iya. kita luntur semua ke pasien kan. Iya. Kalau kita lagi tindakan tiba-tiba nyangkut di nail artnya gitu. Karena itu tindakan yang tidak baik. Kurang etik lah ya. Nah, Kak, mungkin tadi kan ada membahas masalah skill lab yang menyinggung ya. Nah, bisa dijelaskan skill lab itu apa sih? Biar adik-adik kita yang maba tahu. Siapa nih yang menjawab nih? harus aja lah. ketua yang sudah sepuh kita, sesepuh kita. Jadi yang tua harus berdiri paling depan ya. Iya. Jadi terkait skill ini sebenarnya nanti kan ada beberapa kompetensi teman-teman dari keahlian yang akan dipakai teman-teman di rumah sakit. Contohnya kayak pasang oksigen, terus pemeriksaan gula darah, atau mungkin yang gampang kayak cek TTV. Jadi nanti itu akan diajarkan melalui praktek-praktek langsung di laboratorium kita yang baru ini. Baru dong, alatnya juga kayak Masih
fresh. seger lah ya. Kakak Asdosnya juga Wah. ramah-ramah, baik-baik kok. Baik-baik ngajari. sekali, ganteng-ganteng Iya, sekali. cantik kan. Jadi nanti ininya kan waktu kita kelas kita kan belajar teori kan, anatomi itu apa, cara jalannya penyakit itu bagaimana sampai nanti kita memberikan intervensi. Nah, di skill lab ini nanti kita akan fokus ke bagaimana kita cara mempraktekkan suatu tindakan, teman-teman. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan terakhir ya untuk sesi podcast kita kali ini. Ya, apa nih? Kata-kata hari ini dong untuk masing-masing kakak-kakak ini. Siap. Kata-katanya apa ini Pak Ketua? Apa ya? Bingung juga ini kan kata-kata kan. Berarti harus puitis banget ya? Aduh. Mengingat Pak Ketua ini anak senja aja. Waduh. Biasanya anak Pasti senja kan tuh quotes-nya puitis, banyak puitis, gitu. quotes. Postingan ulangnya pasti yang puitis-puitis Iya. ya. Jadi kata-katanya apa ya? Ya mulailah segala sesuatu dari diri teman-teman sendiri. Jadi apa yang teman-teman inginkan, apa yang teman-teman harapkan, coba mulai dari diri sendiri. Jadi harapan-harapan itu akan mulai terrealisasi dengan sedikit demi sedikit melalui perkembangan dari teman-teman sendiri. Panjangan ya? Enggak. Lanjut dari Bang Dika. Waduh. Kalau dari saya sendiri ya terlalu sia-sia jika seorang insan akademis itu tidak bisa menciptakan sebuah karya untuk menjadi insan pencipta. Terlalu sombong jika seorang insan akademis tidak bisa menciptakan sebuah karya yang akan diabdikan kepada masyarakat, teman-teman. Siap. Kak Naura dulu dong. Aduh, aku ini ya. Apa ya kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini. Jangan lupa. Jangan lupa sholat guys. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi sesibuk-sibuk apa Ya, kita jangan lupa menuntut sholat. ilmu, berproses di organisasi, kewajiban kita tetap ke Sang Pencipta ya. Jadi jangan lupa nilai-nilai dasar dari sebuah kehidupan. Siap. Ya, Siap, Kakak. ketua. Lanjut Kak. Apa nih Mbak Sanji nih? Kalau dari aku sih kata-kata hari ini simpel aja, menjada wajada. Waduh. Insya Allah kamu pasti akan berhasil. Udah. Dan Jadi, cukup. Kayaknya udah cukup lama nih kita dari tadi ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Teman-teman juga udah menyaksikan dari kami. Jadi mungkin untuk malam ini kita cukupkan dulu. Nanti kita sambung di next kesempatan lah ya. Kalau ada umur panjang, apa pantunnya gimana? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Cakep. Amin. Tambah rokawa bunda-bunda. Baik guys, jangan lupa makan, jangan lupa minum, jangan lupa sholat seperti yang dibilang Kak Naura tadi. Pokoknya terus terus menginspirasi kita semua. Jadi malam hari ini kita tutup dulu episode yang kedua. Kita lanjut di lain waktu. See you guys. Dadah guys.